Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Rekayasa Sistem Kerja akan melakukan presentasi tentang pedagang nasi goreng. Next. Berikut nama-nama kelompok kami. Berikut daftar isi. Pertama, deskripsi permasalahan. Kelompok kami melakukan analisis pengamatan kepada pemilik warung nasi goreng bandara terkait dengan work design beserta improve-nya. Melalui pengamatan yang dilakukan, kami mendapatkan beberapa informasi mengenai fisiologi kerja, berupa heart rate, data usia dan berat, data durasi kerja, serta informasi mengenai cara bekerja melalui video yang telah diambil ketika itu. Kemudian, data hasil pengamatan tersebut diolah serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan usulan perbaikan sistem yang dapat dilakukan. Next. Selanjutnya ada identifikasi gerakan. Berikut data-data yang telah kami dapatkan melalui video yang telah diambil. Next. Oke, selanjutnya masuk kepada fisiologi kerja, yaitu membahas informasi yang berkaitan dengan fungsi tubuh manusia saat bekerja. Ada 3, yang pertama heart rate range, menggunakan rumus seperti di layar. Dengan umur pekerja 35 didapatkan menggunakan Excel 38,095 untuk HRR-nya. Dan itu artinya diperlukan perbaikan. Oke, next. Selanjutnya menghitung beban kerja menggunakan rumus ECOS seperti di layar. ECOS beban kerja, W-nya bobot badan, dan 1 kJ per menit itu sama dengan 0,0143. Didapatkan menggunakan Excel yaitu 43,5756. Nah, yang ketiga itu waktu istirahat menggunakan rumus R sama dengan W B min S per B min 0,3 dengan keterangan seperti di layar. Menggunakan Excel didapatkan waktu istirahatnya 118,986331. Nah, kesimpulannya, dengan menggunakan persentase 95 diketahui jika energi yang dikeluarkan adalah sebesar 10,414 kcal per menit, dibutuhkan waktu istirahat sebesar 118,9086 menit. Oke, next. Melakukan analisis potensi bahaya ergonomi berdasarkan SNI 9011-2021. Kami mengkategorikan potensi bahaya berdasarkan tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Pada yang pertama, kami menganalisis pada aktivitas C, terdapat leher memuntir atau menekuk yang lebih dari 20 derajat. Hal ini mendapatkan skor potensi bahaya senilai 1 poin berdasarkan persentase di antara 25% sampai 50%. Kemudian untuk potensi bahaya selanjutnya itu terdapat pada bahu, rotasi lengan bawah, pergelangan tangan menekuk, gerakan lengan sedang, gerakan lengan intensif, menggenggam, dan untuk mengetik secara berselang dan secara intensif tidak kami lakukan peninjauan karena penjual nasi goreng tidak melakukan aktivitas tersebut. Dan selanjutnya dapat dilihat pada layar yang nantinya pada tubuh bagian bawah hanya terdapat satu potensi bahaya yaitu tubuh membungkuk 20 sampai 45 derajat. Kemudian untuk total skor pada SNI ini, potensi bahaya ergonomi ini adalah 17 poin. Sehingga pada kesimpulannya adalah kami hanya melakukan analisis faktor bahaya pada postur tubuh saja dan tidak melakukan analisis pada pengangkatan beban secara manual. Karena penjual nasi goreng tidak melakukan pengangkatan beban secara eksplisit. Kemudian terdapat 2 potensi bahaya yang memiliki nilai lebih besar daripada 2, yaitu pada bahu dan saat menggenggam. Maka dari itu potensi bahaya ini perlu diperbaiki dan dikaji lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas saran perbaikan. Di sini pada peninjauan menggunakan SNI didapatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penjual nasi goreng termasuk ke dalam pekerjaan yang cukup beresiko terhadap kesehatan di jangka panjang karena melakukan berbagai gerakan yang cukup membahayakan. Adapun saran perbaikan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, membuat wajan memasak lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini ditujukan agar penjual nasi goreng tidak perlu menunduk terlalu bawah yang beresiko pada gerakan leher memuntir atau menekuk. Lalu yang kedua, yaitu meletakkan beberapa bumbu masak berada lebih dekat dengan penggorengan. Hal ini ditujukan untuk penjual nasi goreng tidak perlu melakukan gerakan memutar bahu secara berulang kali. Terus yang ketiga, ada pemasangan lampu yang lebih terang. Hal ini dilakukan karena lampu yang dipasang pada tempat berjualan relatif masih terlalu gelap. Jika pemasangan lampu lebih terang, maka akan berpengaruh pada kesehatan mata dan performansi penjual nasi goreng yang lebih baik. Terus yang ketiga, ada yang keempat, sini ada pembuatan wajan yang lebih lebar, tidak bergerak, serta menempel dengan kokoh dengan kompor, dan juga anti tumpah dengan pemasangan dinding di sekitar wajan yang lebih tinggi. Hal ini ditujukan agar penjual nasi goreng tidak perlu menggam wajan dalam waktu yang panjang dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk memasak. Oke, di sini pada peninjauan menggunakan metode fisiologi kerja dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penjual nasi goreng termasuk pekerjaan yang sedang atau moderate jika ditinjau dari nilai HR% sebesar 38,095. Selain itu, pekerjaan ini tergolong aman karena menghasilkan HR kerja sebesar 120 dan HR max yang dimiliki oleh penjual nasi goreng sebesar 185, yang berarti selisih antara HR kerja dan HR max masih tergolong jauh sehingga aman untuk dilakukan. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu istirahat penjual nasi goreng yang harus lebih dari 118,98 menit atau sekitar 1,98 jam. Faktor ini harus menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa setelah pekerjaan ini dilakukan, penjual nasi goreng harus memiliki waktu istirahat yang cukup untuk kembali melakukan pekerjaan kembali keesokan harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.